pada hari Sabtu tanggal 22 November tahun 2025 di Pendopo, Kabupaten Kudus. Kegiatan Ansor Corner Club kembali digelar oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus. Acara yang digelar melalui kerjasama antara Ansor Kudus dan pemerintah Kabupaten Kudus, anggota DPRD Jawa Tengah Haji Ahwan, serta TPPD Jawa Tengah, Insinyur Haji Haryanto, ST. Ini menjadi ruang dialog strategis bagi para pemuda lintas organisasi untuk membahas masa depan Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemuda dan masyarakat, mulai dari kader Ansor, Banser, Fatayat, Pemuda Muhammadiyah, PMII, HMI, KNP, hingga jurnalis dan wartawan Kabupaten Kudus. Dengan mengusung tema, refleksi semangat pahlawan dalam menentukan arah kebijakan. Kehadiran lintas organisasi ini menjadi cerminan bahwa nilai perjuangan para pahlawan yang selalu mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa terus hidup di tengah generasi muda. Ansor Corner Club dihadiri dan dibuka oleh Bupati Kudus, yaitu Bapak Dr. Arsitek Samani Intakoris. Yang kami hormati para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus Arif Mustain berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan fasilitas dan dukungan dalam kegiatan Ansor Corner Club. Harapan Ketua Ansor Kudus dalam sambutannya, semoga Ansor Corner akan tetap berlanjut dan mampu berkolaborasi untuk membangun masyarakat Kabupaten Kudus. Kami selaku tim BPBD Provinsi Jawa Tengah dan alhamdulillah hadir perwakilan PB Ansor, sahabat Bastas warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kudus yang hadir dalam sambutannya menekankan bahwa ruang partisipasi publik kini terbuka luas. Pemuda didorong untuk memanfaatkan momentum ini, bukan sekadar menjadi penonton. Seperti halnya para pahlawan yang berani mengambil keputusan besar, pemuda masa kini diharapkan berani tampil, menyampaikan aspirasi, dan terlibat langsung dalam penentuan arah pembangunan daerah. Sebagai calon bupati dan wakil bupati waktu itu sama Mbak Belinda, dan ini satu minggu sebelum coblosan tepat yang Kabupaten Kudus itu menghasilkan cukai terbesar kedua setelah Pasuruan. Ya, kita kemarin targetnya adalah 48 triliun, ya, semua besar. Maaf, izin 1, 2, 3 Ke lain tempat. Dalam diskusi ini, narasumber Akhwan DPRD Jateng menyebutkan bahwa generasi muda harus aktif mengikuti proses musyawarah perencanaan pembangunan. Namun ia mengingatkan agar usulan pemuda disampaikan sejak awal dan bukan di tengah proses. Pemuda terlibat dalam musrenbang itu penting, tapi jangan mengusulkan di tengah jalan. Semua harus sesuai mekanisme. PKB Kabupaten Kudus itu berkurang kurang lebih, kalau total itu sekitar 538 miliar total. Jadi ngomong PKD itu berapa hal? Apa itu yang berkaitan dengan RPG. Beliau juga menyoroti bahwa kebijakan pembangunan 2027 di Jawa Tengah
akan berfokus pada pariwisata berkelanjutan, sehingga ide kreatif anak muda sangat dibutuhkan. Ahwan mencontohkan geliat ekonomi di kawasan Jalan Sudirman, yang menurutnya digerakkan oleh kreativitas kaum muda. Sepanjang Sudirman, ekonomi itu dipantik anak muda, munculkan inovasi yang bisa membuat perekonomian masyarakat hidup. Tahun 2026, tapi nah 2026 jangan kepengen mengakses aspirasi, kepengen mengikutkan aspirasi ini jenengan. Nanti hari Selasa, Rebu, ojo golek pahlawan, mergo pahlawan sibuk bahas APBD. Nah, besok. Sementara itu, anggota tim percepatan pembangunan daerah Pemprov Jateng, Haryanto, menekankan bahwa konsep pembangunan di Jawa Tengah saat ini berpegang pada prinsip ngopeni lan nglakoni atau mengurus dan menjalankan program secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap peserta pembangunan harus memahami rinciannya karena seluruh program telah diturunkan secara detail dalam RPJMD. 2027 kok tiba-tiba Kang Sulekan undangan kakak Cik aku jaluk gampang tangku barang butuh karena orang arti ya bahwa Dinas Kominfo Provinsi datang ke sini untuk perizinannya IRT, PIRT halalnya berarti perizinannya provinsi saya bawa ke sini. Melalui dialog interaktif, peserta didorong memahami bagaimana pemuda bisa membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan semangat kepahlawanan yang relevan dengan konteks kekinian, pemuda bukan lagi sekadar pencari kerja, tetapi penentu arah ekonomi daerah melalui inovasi, kolaborasi, dan kreativitas. Untuk pariwisata di religi kita masih pelanggaran kaget, apalagi nanti tadi di mana itu yang dekatnya Ini hanya bisa kita dapat fee atau pemasukan yang lebih untuk wisata ini, Mas. Yang kita itu masih rancu. Nah, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus berharap Ansor Corner Club dapat terus menjadi ruang refleksi, ruang tumbuh, sekaligus ruang berjuang bagi pemuda Kudus. Dari tempat inilah diharapkan lahir gagasan-gagasan yang mampu memperkuat karakter kepemudaan, memperkaya diskursus kebijakan publik, dan menyalakan kembali nyala semangat pahlawan dalam kehidupan berbangsa. Demikian liputan kami sampaikan, Ansor Kudus TV mengabarkan, dan sampai jumpa.